silakan masuk. Saya izin masuk Pak. Ya Mbak, silakan. Mari Mbak, silakan duduk Mbak. Oh, udah ada yang mati. Silakan Mbak posisikan tempat duduk Mbak yang senyaman mungkin menurut Mbak. Bagaimana kabar Mbak? Alhamdulillah baik ya Pak. Alhamdulillah. Kalau saya boleh tahu, Mbak tinggalnya di mana? Tinggal di Siantan Pak. Di Siantan. Oh, Masya Allah, lumayan jauh ya Mbak. Lumayan lah Pak. Jadi perjalanan dari Siantan menuju ke Desa Kapur ini gimana? Lancar atau? Alhamdulillah lancar Mbak. Pak. Alhamdulillah. Nah, jadi tidak mungkin nih kan Mbak datang ke sini tidak mempunyai maksud dan tujuan. Pasti mempunyai maksud dan tujuan, betul Mbak? Betul. Nah, silakan Mbak sampaikan. Gimana ya Pak, saya pun sebenarnya masih gak tak Nah, nyaman nak ngomong atau malu gitu. ya saya paham. Nah, Nah, jadi Mbak nggak perlu takut untuk bicarakan permasalahan yang Mbak punya. Nah, jadi di sini Mbak, kami memegang namanya asas-asas, salah satunya asas kerahasiaan. Nah, jadi semua permasalahan apa yang disampaikan oleh Mbak, insya Allah pasti kami jaga. Jadi permasalahan itu tidak akan disebarluaskan kepada orang lain. Cukup Mbak, saya, dan Allah yang tahu. Nah, jadi Mbak nggak perlu takut. Nah, jadi Mbak bisa sampaikan. gimana ya Pak? Nah, jadi Mbak nggak perlu takut Mbak. Bagaimana saya bisa membantu Mbak? Nah, jadi Mbak di sini kan meminta bantu dengan saya, betul Mbak? Betul. Nah, di mana saya bisa mau membantu Mbak, sedangkan Mbak tidak bisa mengungkapkan permasalahan Mbak. Nah, salah satu contoh begini Mbak. Nah, saya punya ini, Mbak tahu apa namanya? Tempat pensil. Nah, ini tempat pensil. Kalau saya ini Mbak tahu apa isi dalamnya? Biasa pensil isi dalamnya. Nah, Mbak cuma bisa menebak-nebak. Mbak bisa tahu enggak? Tidak tahu Pak. Nggak tahu. Nah, jadi begitu juga saya Mbak. Nah, jadi kalau ini saya buka, apakah Mbak bisa mengetahui isi dalamnya? Bisa. Kita buka. Tadi Mbak menebak itu Pensil. pensil. Nah, kita buka. Ini ada kertas. Nah, terus ada spidol. Ada penggaris. Nah, jadi tadi Mbak mengira itu Pensil. sebuah pensil. Nah, ketika dibuka tempat pensil ini, Banyak isi nah, dalamnya. dan jadi Mbak mengetahui isi dalamnya. Nah, dan begitu juga saya Mbak. Nah, bagaimana saya bisa mengetahui permasalahan Mbak, sedangkan Mbak menutupi permasalahan itu, dan Mbak tidak bisa mengungkapkan permasalahan itu kepada saya. Nah, jadi Mbak harus mengungkapkan permasalahan Mbak sehingga saya bisa membantu Mbak. Bisa Mbak? Bisa Pak. Insya Insya Allah. Allah bisa. Nah, jadi Mbak silakan ungkapkan permasalahan Mbak tanpa merasa takut, tanpa menyembunyikan. Nah, jadi Mbak keluarkan semua. Mbak nggak perlu takut. Nah, sekarang apakah Mbak bisa mengungkapkan permasalahan yang ada pada diri Mbak? Bisa Pak. Nah, silakan Mbak. Ini ceritanya Pak. Saya ini udah nikah. Cuman tuh saya merasa kayak belum nikah Pak. Coba Mbak jelaskan lagi. Soalnya tuh saya setelah menikah tuh Pak, pas seminggu setelah menikah suami saya pergi kerja di luar negeri. Nah, awal mula saya nikah tuh baru-baru nikah tuh kayak udah ngasih kabar gitu Pak. Tipe suami saya ini dia tuh kayak suka ngasih kabar gitu, sedikit-sedikit kasih kabar, sedikit-sedikit kayak video call gitu Pak, sedikit-sedikit chat. Tapi karena seminggu, sebenarnya suami saya itu hanya seminggu kerja di sana Pak, karena pandemi, di masa pandemi ini nah terhambat pulangnya Pak. Akhirnya sampai sekarang lah belum pulang. Terus kayak itu saya merasa kayak ada berubah di dirinya Pak. Terus jarang hubungi saya lagi. Hubungi saya pun kadang seminggu sekali bisa dihitung Pak. Nah terus saya tuh kayak merasa suami saya tuh ada orang lain selain saya Pak gitu. Kayak ada
apa lain itu apa. Jadi menurut Mbak ini sudah menikah tetapi merasakan seakan-akan belum menikah gitu. Iya Pak. Nah, jadi permasalahannya tadi ini suami Mbak kerja terus nggak ada hubungan atau jarang menghubungi Mbak lagi, nggak seperti biasanya yang selalu menghubungi setiap waktu ya. Nah, terus Mbak merasa suami Mbak ini memiliki selingkuhan gitu. Ya, Pak, soalnya kan nggak seperti biasanya gitu Pak, karena saya merasakan gitu. Jadi Mbak merasakan seperti itu. Apakah Mbak selama ini pernah menghubungi suami Mbak? Belum pernah Pak, soalnya saya tuh orangnya gimana ya, nggak bisa kayak nggak mulai duluan gitu Pak. Belum ada menghubungi suaminya? Biasanya dia duluan Pak ya. Apakah Mbak mempunyai bukti? Tapi Pak, saya tetap yakin kalau suami saya tuh selingkuh. Soalnya saya tuh sebagai istrinya pasti paham lah Pak gimana dia gitu. Pasti setidaknya kalau ada perubahan sedikit dari dia itu saya merasakan Pak gitu. Apalagi saat ini. Saya itu rasanya pengen udah kuat gitu Pak, mau kayak udahan ya gitu sama-sama saya. Sudah merasakan Mbak apa yang Mbak rasakan. Nah, Mbak mengatakan tadi ingin udahan sama suami Mbak. Tapi dari awal Mbak mengatakan untuk datang di sini ingin memperbaiki hubungan supaya lebih baik. Nah, bagaimana ini Mbak? Coba Mbak jelaskan lagi ini. Mbak ingin memperbaiki permasalahan atau ingin pisah? Nah, bagaimana maksud Mbak ini? Saya mau memperbaiki Pak. Jadi Mbak mau memperbaiki permasalahan Mbak dengan suami Mbak. Nah, jadi coba Mbak yang menelpon suami Mbak, menanyakan informasinya. Nah, jadi jangan Mbak terus menunggu informasi atau menunggu telepon dari beliau. Mbak, saya memberikan pilihan kepada Mbak ini. Jadi Mbak ini harus berpikiran positif kepada suami Mbak, dan Mbak juga harus menghubungi beliau. Nah, walaupun beliau nggak menghubungi Mbak, jadi Mbak mulai memperbaiki hubungan, terutama hubungan komunikasi Mbak dengan suami Mbak. Nah, supaya komunikasi ini berjalan dengan baik seperti dulunya lagi. Nah, karena Mbak di sini ingin memperbaiki hubungan Mbak awalnya di sini. Nah, jika Mbak ingin memperbaiki hubungan Mbak dengan suami Mbak, maka Mbak dapat lakukan tadi ini berpositif thinking dengan suami Mbak, jangan berpikiran macam-macam dengan suami Mbak. Nah, jadi Mbak memperbaiki hubungan dengan suami Mbak, Mbak yang memulai menghubunginya. Nah, jika Mbak tidak Mbak melakukan hanya terus berpikiran negatif kepada suami Mbak, Mbak tidak mau menghubungi suami Mbak, maka konsekuensinya hubungan Mbak tidak akan membaik. Nah, jadi Mbak silakan pilih. Silakan pilih yang saya sebutkan tadi ini. Jadi Mbak dapat memilih yang mana untuk dapat memperbaiki hubungan Mbak dengan suami Mbak. Saya berikan waktu Mbak untuk berpikir sejenak untuk memilih. Jadi Pak, kayaknya saya ingin memperbaiki hubungan saya dengan suami saya dan berusaha untuk tidak pikiran negatif. Alhamdulillah. Jadi bagaimana perasaan Mbak setelah kita melakukan sesi konseling ini? Dan waktunya juga pas nih Mbak, pas 40 menit. Alhamdulillah Pak, saya tuh kayak merasa lega, merasa lebih lagi, terus kayak merasa plong lah gitu. Sebelumnya tuh saya kayak merasa terbeban gitu Pak, kayak gitu. Alhamdulillah Pak. Jadi kedepannya Mbak siap untuk melakukan hal tadi itu? Saya siap. Nah, jadi kalau Mbak ada permasalahan lagi dengan suami Mbak tadi ini setelah melakukan hal tersebut, Mbak silahkan datang lagi di sini untuk konsultasi kepada saya. Ya Pak.
Makasih Pak sebelumnya Pak. Iya, sama-sama, Mbak. Saya pun minta maaf banget Pak. Iya. Saya sakit hati sama Pak. Saya juga minta maaf, Mbak, kalau ada salah katanya, Mbak. Iya, Ya, Pak. baik, Mbak. Terima kasih banyak, Pak. Makasih Pak. Ya.